Hai, halo Leo, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain general reading buat kamu Leo. Meskipun sudah tengah bulan, tapi lumayan buat nge-review lagi apa yang kamu rasain, bener gak sih gitu. Di bulan ini Leo ngerasain seperti ini, general reading. Sun, Moon, Rising, Venus, jangan lupa kalau di sini kamu rasa nggak cocok, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lain yang mungkin lebih pas. Oke? Ada apa sama Leo di bulan ini, Juli 2022? In general ya, jangan lupa. Secara garis besarnya aku ngelihatnya lebih ke relationship. Mostly mungkin di bulan ini yang kamu urusin, yang kamu fokusin, prioritas kamu adalah masalah relationship. Tapi aku ingetin di sini, relationship ini bukan berarti cuma kamu dan pacar kamu dengan suami, pasangan gitu atau istri, bukan. Tapi ini relationship dengan banyak orang yang terlibat mungkin di lingkungan kamu, keluarga kamu atau siapapun itu. Gitu. Jadi bisa jadi secara garis besarnya bisa jadi ada hubungan yang memang tidak berlangsung dengan baik sebelumnya, tapi kali ini terlihat akan baru akan membaik gitu. Dan di bayangan kamu, misalnya kamu udah ngebayangin oke, akhirnya gue baikan atau situasi keluarga jadi membaik gitu dengan ya sudah dengan daya upaya atau seluruh keluarga memperjuangkan kebaikan gitu. Jadi kamu mulai melihat ada perubahan-perubahan di wilayah relationship-nya kamu, hubungan kamu dengan siapapun, apapun yang kamu sedang hadapi saat ini gitu. Dan kamu berharap ini yang terbaik, ini yang bisa merubah semuanya dan long term, jangka panjang. Jadi bukan cuma yang kayak kemarin-kemarin baik sebentar terus besokannya ribut lagi, baik sebentar besokannya berprasangka lagi, sangka-sangkaan lagi gitu. Jadi di sini kamu berharap banget bahwa perubahan di hubungan yang kamu jalani sekarang ini sifatnya permanen, long term, dan apa yang kamu hadapi saat ini adalah sifatnya personalnya kamu banget gitu. Semuanya bermain emosi. Di sini aku ngelihatnya memang emosional kamu full. Kamu harus bisa berdamai sama diri kamu sendiri secara energi besarnya. Dan aku ngelihatnya sudah saatnya kamu tuh diem. Jadi mungkin selama ini kamu overthinking ya kan, kebanyakan mikir atau kebanyakan action, tapi akhirnya capek sendiri. Jadi di saat ini, di bulan ini lebih baik kamu diam dulu gitu. Kamu diam, kamu toh sudah mengupayakan yang terbaik untuk apapun masalah kamu tentang hubungan ini gitu, yang kamu prioritasin sekarang. Nah sekarang kamu tinggal mengatasi emosionalnya kamu yang wow banget atau lagi tumpah-tumpahnya atau lagi peak-peaknya di hidup kamu saat ini, yang udah ngeganggu banyak hal gitu di dalam urusan kamu sehari-hari kamu gitu. Ini udah nyita waktu kamu banyak banget. Dan di sini aku ngelihatnya lebih ke kamu memang benar-benar harus diem, harus yang namanya move on. Jadi ada niat move on atau pelan-pelan bisa ngelupain gitu, ngelupain atau memaafkan lah gitu. Ngelupain mungkin gak secepat itu ya, apa yang sudah terjadi, yang kamu hadapi masalah hubungan ini gitu. Ingat ya, ini bukan untuk lawan jenis aja atau romantismenya aja, tapi berhubungan bisa dengan keluarga, orang lain, kerjaan atau apapun, banyak hal gitu. Bahkan ini bisa dengan hubungan kamu dengan uang atau pekerjaan kamu sendiri gitu. Jadi ini sifatnya general, sifatnya lebih luas lagi. Aku ngelihatnya bagaimana kamu bisa mengatasi keadaan saat ini yang sudah kamu lakukan pelan-pelan. Meskipun pelan, aku nggak ngelihat di sini kamu ada perubahan cepat. Di sini memang butuh waktu untuk sebuah perubahan di masalah kamu saat ini. Cuma aku ngelihatnya kamu harus juga bisa istilahnya berdamai sama masalahnya, sama apa yang sudah terjadi gitu. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada yang namanya kamu masih dendam, I wish lah atau what if lah gitu. Jadi itu dihilangin dulu supaya kamu lebih lega. Karena pada akhirnya kamu akan menghadapi mereka atau dia atau situasinya itu
cepat atau lambat kamu benar-benar hadapi. Itu ada di depan kamu, yang selama ini mungkin sebagian dari kamu menghindari atau kayak ya udahlah males gue, toh gue nggak ngerti lagi mau ngapain gitu misalnya. Tapi di sini harus kamu hadapi, dan kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Di bagian ini yang kamu harus benar-benar hati-hati. Salah memilih, kita bisa ada dua pilihannya, akan membaik atau memburuk. Jadi kamu akan dihadapkan pilihan di sini yang mungkin akan terlihat sulit, atau kamu berhadapan dengan pilihan yang simalakama. Kamu pilih A salah, pilih B juga salah, tapi kamu bisa mempertimbangkan yang lebih baik dari dua yang salah itu yang mana gitu, yang lebih kamu bisa atasin, yang lebih kamu bisa kendaliin, atau kemampuan kamu deh gitu. Gue mampunya segini, jadi mungkin gue akan pilih yang ini gitu. Jadi emang kalau udah kayak gini, kamu butuh benar-benar wise, butuh wisdom yang gede banget gitu. Jadi stay calm, istirahat dulu, istirahatin pikiran kamu, tapi juga jangan menutup diri, jangan mengisolasi diri. Aku ngelihatnya justru semakin kamu mengisolasi diri, semakin kamu menjauh dari orang-orang yang bermasalah sama kamu, sebenarnya kamu semakin menderita. Meskipun pengen banget yang kayak udahlah gue jauh dulu dari mereka, atau gue jauh dulu dari dia, gue gak tahan nih dramanya misalnya. Meskipun ada begitu, tapi kamu gak bisa total yang namanya mengisolasi diri atau pergi dari mereka. Total gak bisa. Karena sekarang waktunya kamu menghadapi masalah kamu. Kamu menghadapi mereka semua, dan apa yang harus kamu lakukan adalah menyelesaikan. Tapi dengan apa menyelesaikannya? Pastinya dengan kebijaksanaan. Aku ngelihatnya di sini ada yang harus kamu seimbangin di sini. Ada energi feminim dan energi maskulin. Jadi memang harus seimbang, dimana kamu harus menempatkan diri, kamu harus tahu momennya, timingnya, kapan sih kamu harus tetap sabar, kapan sih kamu harus pakai power kamu untuk action, kapan kamu harus menunggu waktunya, atau ya udah kamu hadepin itu drama dan ya udah sabar dulu selama itu belum momennya. Karena dua-duanya masing-masing, si feminim sama si maskulin ini punya resikonya sendiri-sendiri. Ketika kamu terlalu feminim, sebenarnya kamu justru membuka konflik baru. Ini agak bingung sebenarnya. Tapi kalau kamu terlalu sabar juga orang gemes rasanya, ya kan? Jangan dong gitu. Jangan dong kamu diem aja. Say something atau do something. Pasti orang akan menuntut kamu seperti itu gitu. Ketika kamu terlalu mempertahankan diri atau terlalu mencari pembenaran, kamu gerasa gerusu istilahnya, terburu-buru memutuskan sesuatu atau menentukan harus bertindak apa, itu pun akan terlihat kamu sebagai orang yang terlalu terobsesi mungkin, atau tidak bisa melepaskan kamu dari masalahnya gitu. Kamu terlalu berpegangan kalau kamulah yang benar gitu. Nah, ini juga masalah baru. Jadi di sini makanya tadi aku bilang mungkin kamu akan dihadapkan dengan pilihan yang simalakama. Kamu pilih A salah, B juga nggak benar juga gitu. Cuma kamu di sini harus mempertimbangkan bagaimana kamu tetap harus menjaga harmonisasi lingkungan kamu. Karena ini wilayahnya adalah relationship. Mau nggak mau, berarti kan bukan cuma 1-2 orang aja yang akan terimbas, tapi mungkin satu keluarga kamu, satu kantor kamu, atau mungkin satu komplek kamu, ya kan? Jadi ini benar-benar kamu harus pikirin. Mana sih yang damage-nya paling ringan? Intinya sih seperti itu. Jadi kamu harus bisa memilah keputusan, harus bisa menempatkan energi kamu, kapan kamu harus action, kapan kamu harus sabar. Ini kamu harus tahu banget, dan jangan mengisolasi diri. Kalau kamu emang harus berdiskusi sama orang, silahkan, karena kamu butuh masukan, kamu butuh yang namanya mendengarkan masukan orang lain, menahan ego kamu, mengendalikan ego kamu di sini, dan cari pemikiran-pemikiran yang realistis di sini supaya ada perubahan-perubahan yang kamu pengen gitu, pelan. Jadi aku cuma bisa ngingetin ini nggak bisa buru-buru ya gitu, karena stepnya lumayan.
lumayan kamu harus berhati-hati. Dan di sini aku lihatnya jika kamu bisa mengatasi itu semua, di sini ada sebuah harmonisasi hubungan, sebuah hubungan yang baru gitu, yang lebih luas lagi. Kamu akan menemukan sesuatu di sini. Insight-nya akan bagus banget dan kamu akan menyadari bagaimana sih idealnya berhubungan gitu. Mungkin kamu akan menyadari kekurangan kamu, atau orang lain pun yang terlibat akan menyadari kekurangan itu apa. Misalnya kamu menyadari nih, misalnya ya, kamu menyadari bahwa iya ya, gue tuh egois banget, gue selfish banget kemarin-kemarin, gue ngerasa gue aja yang bener, padahal di situasi ini semua juga ngerasa bener gitu. Cuma bagaimana kita menyatukan argumennya kita, pemikirannya kita, ya kan. Nah itu yang kayak begitu harus diomongin dari hati ke hati. That's why jangan terlalu mengisolasi diri. Justru di bulan ini, di bulan Juli ini, kamu harus berani jujur sama diri kamu sendiri, jujur juga sama orang lain. Baru nanti di situ akan terbuka semua pemikiran-pemikiran yang melahirkan solusi-solusi yang kalian butuhkan. Jadi bukan kamu sendiri yang butuhin, tapi semuanya. Apapun itu masalah kamu. Dan di sini aku ngingetin untuk kesehatan mental kamu, jangan sampai drop. Sekalinya drop akan mempengaruhi fisik kamu, meskipun di sini aku ngelihatnya kamu mungkin agak potensi sakitnya nggak terlalu di bulan ini, tapi jaga mental kamu supaya apa? Supaya kamu bisa tetap berpikiran yang lebih tepat, yang di sisi yang positif, nggak di sisi negatif. Nanti akan men-trigger kamu jadi self blaming atau playing victim di sini. Jadi stay positif untuk pemikiran kamu supaya kesehatan mental kamu nggak terganggu, ya kan. Stresnya kamu itu nggak berubah, nggak mengarah ke arah depresi atau menurunkan produktivitas kamu bekerja atau berhubungan dengan orang lain. Kalau dari sisi spiritualitasnya kamu jelas di sini aku ngelihatnya memang ada fase di mana kamu sedang disadarkan secara spiritual supaya kamu mau untuk berkembang dan keluar dari zona nyaman kamu. Mungkin dari kemarin kamu ngumpet terus di zona nyaman kamu takut menghadapi yang namanya pertumbuhan spiritual, dan di sini relationship-nya kamu ya lagi jadi perhatian kamu. Kalau memang ini tentang kamu dan pasangan kamu, ya berarti selesaikan secara baik-baik, secara bijak. Gunakan wisdomnya kamu di sini, sangat-sangat perlu kamu menggunakan wisdomnya. Kamu banyak mendengarkan, kamu banyak menilai dari sudut pandang yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi, supaya kamu bisa memutuskan sesuatu hal yang lebih tepat untuk kalian semua di lingkungan kamu. Oke Leo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.